Shalom, haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta ya. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan sehat, penuh kegembiraan, sukacita, walaupun mungkin hari-hari yang saudara harapkan tidak terjadi. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus selalu menuntun kita kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Itu tandanya selalu ada rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari satu kitab yang terdapat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini penting sekali buat saudara dan saya ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama, berarti dengan serius kita perhatikan keadaan dunia hari-hari ini. Keadaan dunia yang tidak menjanjikan apa-apa buat saudara dan saya, walaupun mungkin ada janji yang kita bisa nikmati, semua bentuknya atau sifatnya semu. Janji yang tidak semu adalah janji hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita menikmati berkat Tuhan mungkin tidak sebanyak seperti yang dunia berikan, tetapi kita bisa menikmatinya long term, jauh, panjang, bahkan sampai mengakhiri pertandingan di dunia ini pun kita punya kehidupan yang lain karena kita setia dengan seksama memperhatikan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, dengan seksama ini bicara tentang apa? Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi dengan seksama melakukan perintah-perintah Tuhan jangan seperti orang bebal. Wah, ternyata ada juga orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tetap bebal. Maksudnya apa? Ada hal yang buruk, yang tidak baik, tetapi dengan alasan yang sedemikian rupa dia tetap mempertahankan dan meminta pengertian Tuhan akan keadaan hidupnya. Lalu dia mungkin mengatakan bahwa saya tahu firman Tuhan, tapi keadaannya bagaimana? Tuhan juga ngerti. Nah, bagi saya itu adalah orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang susah diingatkan, susah diberitahu, selalu merasa dirinya paling benar, selalu berlindung di balik dengan kelakuannya, sikapnya yang seolah-olah baik, tetapi sebetulnya tidaklah yang baik. Karena efek kebaikannya selalu adalah ketidakbenaran karena terjadi kekisruhan di kemudian hari. Itulah orang bebal ya. Orang bebal susah dikasih tahu, singkat kata seperti itu. Lalu kemudian Tuhan ingatkan, ingat hari-hari ini berlalu begitu cepat. Oleh karena itu manfaatkan hari-hari ini. Hari demi hari akan berganti dengan cepat dan tidak bisa mundur lagi. Oleh karena itu yuk saudara, saya juga belajar. Saya terlalu banyak menghabiskan hari-hari tanpa arti ya ketika saya berada di luar Kristus. Bahkan saat di dalam Kristus pun kita suka terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak jadi berkat. Hanya kumpul-kumpul, ngobrol, gosip, merasa diri menang sendiri dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sedang melatih diri saya dan itu menjadi komitmen saya di akhir tahun bahwa saya lebih baik sedikit bergaul dengan banyak orang. Kalaupun ada orang yang bergaul dengan saya, mulai masuk dengan persoalan-persoalan yang dibagikan, saya hanya mengatakan, saya nggak mau ikut campur. Kalau persoalan itu tidak bersentuhan langsung dengan saya tidak mau ikut campur. Ya, kalau orang itu minta pendapat pun, saya berusaha untuk tidak ikut campur. Kenapa? Karena siapa manusia yang bisa kita pegang hatinya, omongannya. Kalau kita mulai berpendapat, nanti pendapat kita dipakai untuk menjadi senjata, disalahgunakan. Nah, lebih baik kita punya hikmat, kita banyak berdoa sehingga kita tahu kapan kita harus menjawab, kapan kita harus bergaul, kapan kita harus dekat dengan seseorang, kapan kita harus mundur, sehingga kita bisa menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan tidak lagi menjadi orang bebal. Tetap semangat jalani hidup ini, percayalah Tuhan selalu punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Dan mulai mengatur hari-hari kita, hari-hari yang jahat, bisa kita kuasai ketika kita berjalan bersama dengan Kristus. Tetap semangat, saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.